Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rini membuka kaca mobilnya perlahan, membiarkan udara pagi yang masih menyisakan embun masuk ke dalam kabin. Tangannya sigap memutar setir, memarkir sedan hitam mewah itu di depan sebuah gedung dengan eksterior kaca berkilau. Gedung showroom itu berdiri megah di tengah kota, dengan papan nama elegan bertuliskan, Eterna Auto Lux. Ia turun dari mobil, mengenakan setelan kerja berwarna biru navy dengan potongan rapi. Sepatunya berhak tipis, langkahnya ringan tapi penuh wibawa. Senyumnya tak terlalu lebar, tapi cukup untuk memantulkan ketegasan yang tumbuh dari luka yang dulu pernah dalam. Selamat pagi, Bu Rini, sapa Lala, asisten pribadi yang sudah menunggunya di depan pintu kaca otomatis. Rambut Lala diikat ekor kuda, riasan tipis, dan tablet di tangannya sudah terbuka pada daftar aktivitas hari ini. Pagi, Lala. Sudah semua dipersiapkan untuk meeting jam 9? Tanya Rini sambil berjalan masuk. Sudah, Bu. Semua staf showroom juga sudah standby. Tim marketing baru juga sudah hadir. Rini hanya mengangguk. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Lantai marmer putih mengilat, mobil-mobil sport berjajar rapi, dan dinding kaca setinggi 2 lantai menampilkan pemandangan jalan protokol kota. Ia tak bicara banyak, hanya memeriksa satu persatu dengan tatapan profesional. Di ruang kerjanya, Rini duduk sambil membuka laptop. Email demi email dibuka, dibalas singkat dan padat. Ia tak suka basa-basi, dan tak pernah menunda pekerjaan. Tangannya lincah mengetik. Hanya suara ketikan keyboard dan bunyi langkah sepatu staf yang sesekali masuk dan keluar ruangan. Tak ada yang tahu bahwa wanita itu dulu pernah menangis tiap malam di kamar kos kecil di pinggiran Jakarta. Tak ada yang tahu, di balik mata tajamnya, ada cerita yang dipendam dalam-dalam. Bu Rini, ini proposal acara peluncuran mobil baru minggu depan, ucap Lala saat kembali masuk membawa map berisi dokumen tebal. Rini mengambil map itu dan membuka satu persatu halaman tanpa mengalihkan fokus. Kita undang media nasional, atau lokal saja? Tanya Lala lagi. Media nasional. Buat gaungnya besar. Aku ingin showroom ini dikenal bukan hanya karena produknya, tapi juga karena sistem pelayanannya. Posisikan kita sebagai showroom luxury, bukan sekadar dealer. Lala mencatat sambil mengangguk-angguk. Satu lagi, undangan khusus untuk pelanggan prioritas tetap kirim hard copy, jangan hanya digital. Sentuhan personal masih penting. Baik, Bu. Hari itu, jam makan siang lewat begitu saja. Rini tetap duduk di meja kerjanya, menyantap makanan sehat dalam wadah stainless tanpa meninggalkan laptopnya. Ia sudah terbiasa seperti itu. Bahkan saat makan pun, pikirannya tak pernah diam. Ia bukan hanya pemilik showroom ini, tapi juga dalang di balik manajemen yang tersusun rapi, branding yang strategis, dan pengelolaan keuangan yang presisi. Semua ia pegang sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Ketika hari mulai sore, ia berjalan menuju ruang kaca yang menghadap ke ruang display mobil. Di sana, 2 orang staf sedang menjelaskan spesifikasi mobil kepada seorang pelanggan. Rini mengamati diam-diam. Ia tahu setiap stafnya, cara kerja mereka, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ia tak segan menegur, tapi juga tak pelit memuji. Ketegasannya tak bersanding dengan kekejaman, melainkan keadilan yang ia pelajari dari pahitnya masa lalu. Di lantai 2, ada ruang istirahat pribadi dengan rak buku dan jendela besar yang menghadap jalan. Di sana, Rini duduk sebentar, membuka sebuah buku catatan tua. Halaman pertamanya kusam, ada tulisan tangan yang sudah agak pudar, mimpi tidak akan mengkhianati kerja keras. Tulisan itu ia tulis 5 tahun lalu, di sebuah kamar kontrakan sempit yang hanya cukup untuk satu kasur dan satu meja belajar kecil. Waktu itu, ia baru saja bercerai dari Irfan. Pria yang pernah bersumpah akan mencintainya seumur hidup. Tapi ternyata hanya mencintainya saat ia belum lebih sukses dari dirinya. Pria itu berubah saat Rini mendapat promosi besar sebagai kepala divisi di kantor lamanya. Irfan tidak suka. Ia mulai menghindar, sering pulang malam, dan akhirnya ketahuan berselingkuh dengan Dela, salah satu teman sekantor Rini. Rini tidak marah waktu itu. Ia hanya diam. Tapi diamnya menyimpan gemuruh. Ia menandatangani surat cerai tanpa tangis.
Setelah itu, ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia tinggalkan rumah kecil yang dulu mereka bangun bersama. Ia tinggalkan semua barang, semua kenangan, bahkan semua kontak. Tak ada yang tahu kemana Rini pergi. Bahkan keluarganya pun tak tahu. Ia hilang dari semua lingkaran, lalu memulai semuanya dari bawah. Ia menjadi staf magang di perusahaan mobil asing, lalu perlahan naik jabatan. Gajinya tak seberapa. Tapi ia menabung, belajar, dan terus bekerja. Ia tak pernah lagi berbicara soal cinta. Baginya, cinta hanya gangguan emosional yang membuat fokusnya pecah. Hingga akhirnya, kesempatan itu datang. Seorang pemilik showroom mobil mewah yang sudah tua ingin pensiun. Rini memberanikan diri mengambil alih. Ia keluarkan semua tabungan, ditambah pinjaman bisnis dari koneksi yang ia kenal dari dunia kerja. Ia ubah showroom itu dengan sentuhan baru, branding baru, sistem baru. Kini, Eterna Auto Lux bukan hanya showroom mobil, tapi juga simbol ketekunan dan kemenangan. Sore itu, Rini menutup buku catatan itu pelan. Ia menatap keluar jendela, melihat langit yang mulai berubah jingga. Di bawah sana, kota terlihat sibuk, tapi di ruangan itu, sunyi. Telepon di mejanya berbunyi. Ia angkat. "Bu, mohon maaf, ada seorang pria yang ingin bertemu. Katanya dulu pernah mengenal ibu. Namanya Budi. Dia bilang pernah satu proyek kerja dengan ibu dulu waktu masih di kantor lama." Rini diam sejenak. Bud. Ia ingat nama itu. Dulu pria itu adalah kolega yang cukup dekat. Tapi setelah perceraiannya, ia juga menghilang dari pergaulan. Rini memikirkan sejenak. "Suruh naik ke ruang tamu lantai 2. Aku akan ke sana." 5 menit kemudian, Budi sudah duduk dengan wajah canggung. Ia terlihat berbeda. Rambut sedikit memutih, wajah lebih tirus. Tapi senyum kikuknya masih sama. "Lama tak bertemu, Rin." Rini hanya tersenyum kecil, duduk di hadapannya. "Kabarmu gimana, Bud?" "Baik. Cuma, agak kaget pas tahu kamu yang miliki showroom ini. Gila, aku bangga." Rini hanya mengangguk. Ia tidak suka basa-basi. "Kamu sendiri sekarang di mana?" "Aku kerja di kantor cabang, jadi kepala logistik. Dengar-dengar kamu udah lama nggak di dunia itu, tapi ternyata malah makin tinggi ya." Rini hanya menatap pria itu datar. "Aku kerja. Fokus aja. Semua orang punya cara bangkitnya masing-masing." Budi tertawa kecil. "Kamu masih kayak dulu. Dingin, tapi bikin segan." "Bukan dingin. Aku cuma nggak punya waktu buat basa-basi." Budi mengangguk, lalu terlihat ragu. Ia membuka tas kecilnya, lalu mengeluarkan undangan. Rini menatapnya tanpa ekspresi. "Ngomong-ngomong, kamu mungkin nggak nyaman. Tapi, aku cuma pengen kamu tahu. Irfan dia nikah lagi. Sama Dela. Mungkin kamu udah tahu." Rini hanya diam. Dia katanya sekarang lumayan sukses juga. Sering pamer-pamer di sosial media. Tapi aku cuma pengen kamu gak kaget kalau suatu hari mereka mampir ke showroom ini. Irfan sekarang doyan mobil-mobil mewah. Rini tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, juga bukan sinis. "Kalau mereka datang ke sini, aku akan sambut seperti pelanggan lainnya. Showroom ini bukan tempat buat masa lalu." Budi menatap Rini lama. Dalam hatinya, ia tahu, wanita di depannya bukan lagi Rini yang dulu. Ia bukan lagi istri yang ditinggal karena terlalu berjuang. Ia bukan wanita yang menangis karena dikhianati. Ia adalah simbol dari seseorang yang jatuh, tapi berdiri lagi, lebih tinggi. Dan langit malam pun mulai berganti warna. Hujan turun tipis malam itu. Rini duduk sendirian di ruang baca showroom, memandangi butiran air yang menetes perlahan di balik kaca. Suara rintik hujan menyatu dengan musik instrumental lembut yang mengalun dari speaker tersembunyi di sudut ruangan. Jemarinya menggenggam cangkir teh yang mulai hangat-hangat kuku. Pandangannya kosong, tapi tidak lemah. Ia sedang tenggelam, bukan dalam kesedihan, melainkan dalam kenangan yang muncul tanpa diundang. Waktu seperti itu memang selalu jadi perangkap bagi orang yang pernah patah, terutama saat suasana sunyi dan dingin bersatu. Ia menarik napas panjang, lalu menutup mata. Bayangan itu datang pelan-pelan. Masa lalu yang pahit,
tapi justru menjadi bahan bakarnya hari ini. Ia masih ingat pertama kali bertemu Irfan. Pria berwajah teduh, berpenampilan sederhana tapi punya cara bicara yang tenang dan menyenangkan. Mereka dipertemukan dalam sebuah pelatihan kerja di Bandung, saat keduanya masih fresh graduate. Rini yang saat itu masih polos, langsung terpesona oleh kesederhanaan Irfan. Mereka jadi dekat, saling bertukar cerita, saling mendukung dalam tugas-tugas yang sulit. Irfan bukan pria romantis, tapi perhatian. Ia tahu kapan Rini sedang lelah, kapan butuh semangat. Rini jatuh cinta pada ketulusan itu. Mereka berpacaran selama 2 tahun, lalu menikah di usia yang masih muda. Rini baru saja diterima kerja di perusahaan otomotif besar, sedangkan Irfan masih berjuang mendapatkan pekerjaan tetap. Awal pernikahan mereka sederhana, tapi hangat. Tinggal di rumah kontrakan kecil yang jauh dari kata mewah, tapi penuh tawa. Mereka berbagi impian tentang masa depan, tentang rumah sendiri, anak-anak, dan liburan sederhana. Tapi pelan-pelan, semuanya mulai berubah. Ketika Rini mendapat promosi sebagai kepala bagian keuangan di usia 26 tahun, gajinya naik signifikan. Ia mulai sibuk, sering pulang malam, sering harus keluar kota. Sementara Irfan, yang baru mendapat pekerjaan tetap sebagai staf gudang, mulai merasa tertinggal. Rini tak pernah menyombongkan diri. Ia bahkan tetap menyiapkan makan malam jika sempat, menyempatkan mencuci pakaian meski sudah lelah, dan tidak pernah menyinggung soal pendapatan. Namun, Irfan berubah. Ia jadi mudah marah, mudah curiga, dan mulai membatasi ruang gerak Rini. Ia sering bertanya kemana Rini pergi, dengan siapa, berapa lama. Rini sempat berpikir itu bentuk perhatian, tapi semakin lama, terasa menekan. Bahkan ketika Rini mencoba menjelaskan, Irfan tak mau mendengar. Puncaknya adalah malam itu. Malam di mana Rini pulang lebih awal karena meeting batal. Ia masuk rumah dengan hati ringan, membawa makanan kesukaan Irfan. Tapi yang ia temukan bukan senyum sambutan, melainkan suara tertawa dari kamar. Suara wanita lain. Jantung Rini berdetak tak beraturan. Ia masuk perlahan, membuka pintu kamar dengan tangan gemetar. Di sana, Irfan sedang duduk di tepi ranjang. Di sampingnya, seorang wanita sedang merapikan rambutnya sambil tertawa manja. Dela adalah teman sekantor Rini. Mereka sering ngobrol saat jam istirahat. Bahkan Dela pernah beberapa kali curhat tentang mantan pacarnya. Rini tak pernah menyangka bahwa wanita yang pernah ia anggap teman itu justru menusuk dari belakang. Irfan tidak panik. Ia hanya menatap Rini tanpa rasa bersalah. "Kamu pulang cepat," katanya datar. "Siapa dia?" Rini berusaha menahan tangis. "Dela, kamu kenal. Ngapain dia di sini?" Dela hanya tersenyum kecil. "Kita ngobrol. Lagian kamu juga sibuk terus, Rin. Irfan butuh teman ngobrol juga, kan?" Rini tak percaya yang ia dengar. Irfan tidak berusaha menjelaskan, tidak merasa bersalah. Ia hanya duduk di situ, seperti pria yang tak punya empati. "Kamu selingkuh?" Suara Rini pelan. "Kalau aku bilang iya, kenapa? Kamu pikir kamu istri yang sempurna? Sibuk terus, kerja terus, rumah kayak hotel. Aku nggak butuh istri kayak gitu." Kalimat itu menancap tajam di hati Rini. Semua yang ia perjuangkan, semua kerja keras untuk masa depan mereka, dianggap tidak berarti. Malam itu, Rini tidak menangis. Ia hanya masuk ke kamar mandi, mencuci wajah, lalu keluar rumah membawa satu tas kecil. Ia pergi tanpa membawa pakaian, tanpa membawa apapun selain dompet dan ponsel. Ia tidak menoleh. Ia tidak ingin memberikan satu detik pun air matanya untuk pria yang telah mengkhianati kepercayaan. Hari-hari setelah itu seperti mimpi buruk. Rini pindah ke kos kecil, menonaktifkan semua akun media sosial, dan hanya fokus pada kerja. Ia menyelesaikan proses perceraian sendiri, tanpa pengacara, tanpa drama. Irfan hanya datang ke sidang sekali. Ia tak melawan. Bahkan terlihat lega saat hakim mengesahkan perpisahan mereka. Rini memulai semuanya dari nol. Ia keluar dari pekerjaannya karena tidak sanggup terus melihat wajah-wajah lama, termasuk Dela. Ia pindah ke kota lain, melamar kerja sebagai staf biasa, dan menolak jabatan tinggi. Ia ingin belajar dari bawah. Bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin memperkuat fondasi diri yang pernah runtuh.
Tahun demi tahun berlalu. Rini tidak pernah mencari tahu kabar Irfan. Ia tidak ingin tahu. Tidak ingin tahu apakah pria itu bahagia, apakah menikah lagi, atau hancur. Ia tidak peduli. Hidupnya terlalu berharga untuk diisi oleh rasa penasaran terhadap masa lalu yang busuk. Tapi kenangan itu kadang datang juga, terutama saat hujan turun seperti malam ini. Rini berdiri, berjalan ke balkon kecil di lantai 2. Di kejauhan, lampu kota menyala berpendar. Suara kendaraan terdengar samar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tahu, luka itu belum sepenuhnya hilang. Tapi ia juga tahu, ia sudah tak lagi hancur. Ia kuat bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena tahu bagaimana caranya bangkit. Ponselnya berbunyi pelan. Satu notifikasi masuk dari Lala. Bu, mohon maaf mengganggu. Ada vendor baru yang ingin kerjasama dengan kita. Mereka minta jadwal pertemuan minggu depan. Boleh saya atur? Rini membalas singkat. Atur hari Senin pagi. Kirimkan profil mereka ke email saya malam ini. Ia kembali duduk, memandangi meja kerjanya yang rapi. Foto kecil dirinya bersama tim showroom terpasang di sudut. Tak ada satupun foto Irfan dimanapun. Ia memang tidak ingin menyimpan kenangan yang sudah selesai. Ia tidak menyesal pernah mencintai Irfan, tapi juga tidak ingin mengulanginya. Sebuah suara kecil dalam hati Rini bicara. Jika suatu hari kau bertemu mereka lagi, jangan tunjukkan dendammu. Tunjukkan keberhasilanmu. Karena luka tidak dibalas dengan caci, tapi dibalas dengan pencapaian yang tak mampu mereka bayangkan. Dan malam pun semakin larut. Tapi hati Rini justru semakin terjaga. Rini membuka laptopnya pagi-pagi sekali. Langit masih gelap, tapi rutinitasnya selalu dimulai sebelum mentari naik. Ia duduk di meja panjang dengan permukaan kayu coklat tua yang mengkilap, ditemani secangkir kopi hitam tanpa gula dan buku catatan yang selalu ia bawa kemana-mana. Di atas meja itu, tidak ada hal sia-sia. Semua rapi. Pulpen berjejer sejajar, kertas-kertas disusun dalam map bening, dan semua dokumen penting sudah dikode warna berdasarkan urgensi. Ia memeriksa kembali pengeluaran showroom untuk minggu lalu. Ia tak suka ada angka yang ganjil. Setiap transaksi, diskon, atau komisi harus jelas dan tercatat. Ia tidak menyerahkan semuanya pada akuntan. Baginya, tanggung jawab atas bisnis ini adalah miliknya sepenuhnya. Di luar ruangan kerjanya, para staf mulai berdatangan. Satu persatu masuk dengan wajah antusias. Mereka tahu, bekerja dengan Rini berarti dituntut profesional, tapi juga dihargai setimpal. Tidak ada yang berani datang telat, karena Rini bukan tipe atasan yang suka marah-marah, tapi cukup satu tatapan diamnya bisa membuat siapapun merasa bersalah. Pagi itu, showroom terasa hidup. Musik instrumental terdengar lembut dari speaker plafon. Aroma kopi dari pantry menguar, menyatu dengan bau interior mobil baru yang khas. Staf-staf mengenakan seragam elegan dengan emblem bordir, Eterna Auto Lux, di dada kanan. Semua sibuk dengan perannya masing-masing. Rini memeriksa layar monitor besar di ruang kontrol. Di sana tertera jumlah pengunjung showroom hari sebelumnya, unit yang terjual, serta rating pelayanan dari pelanggan. Ia tersenyum kecil ketika melihat angka 98% pada kepuasan pelayanan. Tapi ia tidak puas. Bagi Rini, 2% sisanya adalah tantangan berikutnya. Pukul 9 tepat, ia memasuki ruang meeting di lantai 1. Semua kepala staf sudah duduk rapi, dengan laptop terbuka dan catatan di tangan. Rini berdiri di depan papan layar besar, memulai presentasi tanpa basa-basi. Target minggu ini adalah 5 unit mobil premium dan 3 SUV keluarga. Fokuskan pada pelanggan prioritas. Dorong promosi melalui channel digital, tapi jangan abaikan pendekatan personal. Kita bukan penjual, kita konsultan pengalaman otomotif. Suara Rini tegas, tapi tenang. Setiap kata keluar tanpa terburu-buru. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya mengandung makna dan arahan yang jelas. Setelah meeting selesai, ia mendekati Lala. Bagaimana progres perbaikan ruang VIP klien? Tanya Rini sambil berjalan menuju tangga. Sudah 80%, Bu. Sofa baru sudah datang tadi pagi, tinggal pasang panel kayu di dinding belakang. Pastikan warnanya senada dengan pencahayaan ruangan. Aku tidak mau klien duduk di ruangan yang membuat mata mereka tidak nyaman.
Baik, Bu. Rini terus berjalan. Ia memeriksa satu persatu sudut showroom. Dari rak brosur, mesin kopi, tempat charger pelanggan, hingga kualitas sabun di toilet. Ia memperhatikan detail kecil karena percaya, kemewahan bukan hanya dari harga barang, tapi dari kenyamanan yang dirasakan. Di siang hari, ia menerima tamu penting dari supplier mobil Eropa. Pertemuan berlangsung di ruang kaca. Pria berjas rapi itu berbicara dalam bahasa Inggris dengan logat Jerman yang kental. Rini menanggapinya dengan lancar, tanpa perlu penerjemah. Mereka membicarakan kerjasama eksklusif pengadaan unit terbaru untuk pasar Indonesia. Your showroom has the most consistent sales growth in the region. Puji pria itu sambil menatap grafik di layar presentasi. Rini tersenyum tipis. That's because we don't just sell cars. We build trust. Selesai pertemuan, ia tidak langsung istirahat. Ia mengecek laporan kerja Lala, memastikan semua email penting sudah dibalas. Ia tidak pernah membiarkan pekerjaan menggantung. Ketika sore tiba, Rini duduk di bangku kecil taman dalam showroom yang terletak di tengah bangunan. Taman itu tidak besar, tapi cukup untuk menenangkan pikiran. Ada air mancur kecil, beberapa tanaman hijau tropis, dan bangku kayu dengan bantal duduk. Di sana, ia membuka buku catatan lamanya lagi. Kali ini halaman-halaman di tengah. Tulisan tangan itu lebih gelisah, banyak coretan dan goresan tebal. Tahun itu, ia sedang terpuruk. Ada satu halaman yang membuatnya terdiam lama. Aku tidak ingin membuktikan apapun pada siapapun. Tapi aku juga tidak mau hidupku disimpulkan oleh mereka yang menyakitiku. Ia ingat betul menulis itu di sebuah kafe kecil di Bogor. Saat itu, ia baru saja keluar dari tempat kerja keduanya, karena mengalami tekanan mental dari atasan yang terlalu sering meremehkan kemampuan. Ia merasa sendirian. Dunia seperti menolak kehadirannya. Tapi dari sanalah ia belajar arti ketangguhan. Ia belajar bahwa hidup bukan soal menang atas orang lain, tapi menang melawan rasa ingin menyerah dalam diri sendiri. Satu persatu tantangan ia lewati. Ia mulai menulis rencana bisnisnya secara rinci, menabung pelan-pelan, bahkan menjual sebagian perhiasan lamanya untuk tambahan modal awal. Ia menghubungi orang-orang lama yang masih mempercayainya, menawarkan kerjasama, dan membuktikan bahwa ia bukan perempuan yang mudah roboh. Kini, semua itu tidak lagi sekadar impian. Sore menjelang malam, showroom mulai sepi. Tapi Rini masih ada di ruang kerjanya, memeriksa laporan keuangan harian. Ia menyimpan dokumen terakhir, mematikan laptop, dan berdiri menghadap kaca besar yang memperlihatkan jalanan luar. Ia tersenyum. Bukan senyum puas, tapi senyum yang mengerti bahwa perjalanannya masih panjang. Ia belum selesai, belum benar-benar tenang. Tapi ia tahu, dirinya kini bukan lagi wanita yang sama seperti 5 tahun lalu. Dan entah kenapa, malam itu ada bisikan kecil dalam hati. Bisikan yang pelan, tapi tajam. Waktunya akan datang. Wajah-wajah itu akan kembali. Bukan untuk menyakitimu lagi, tapi untuk menyaksikan siapa dirimu sekarang. Showroom itu tampak lebih hidup dari biasanya. Balon-balon warna putih keemasan menghiasi sisi luar pintu masuk. Di dalam, lampu-lampu kristal menyala lebih terang, menciptakan pantulan kilap di permukaan mobil-mobil mewah yang dipajang. Aroma wewangian premium dari diffuser tersembunyi menyambut siapapun yang masuk, memberi kesan eksklusif bahkan sebelum mereka melihat harga di brosur. Hari itu adalah peluncuran unit mobil terbaru dari brand Eropa yang Rini datangkan langsung dengan kontrak eksklusif. Mobil itu belum dirilis di showroom manapun di Indonesia. Tim event organizer sudah datang sejak pagi, menata panggung kecil dan area lounge pelanggan VIP. Pramusaji berbaju hitam putih berkeliling membawa nampan kecil berisi canape dan mocktail. Suasana tak hanya mewah, tapi terorganisir dengan sempurna. Di belakang panggung, Rini mengenakan setelan semi-formal berwarna gading dengan detail kristal halus di bagian kerah. Rambutnya disanggul rapi. Make-upnya tipis tapi tegas. Ia tidak bicara banyak, tapi semua tahu, wanita itu adalah poros dari seluruh acara. Semua mengangguk hormat saat melewatinya. Lala datang dengan tablet di tangan. Bu, pelanggan prioritas sudah hadir. Perwakilan media juga sudah standby. MC akan mulai 2 menit lagi. Bagus. Pastikan jangan ada gangguan, jawab Rini pelan. Lala mengangguk.
lalu kembali berjalan cepat ke arah kru teknis. Rini berdiri sejenak di samping mobil flagship yang akan diperkenalkan hari itu. Mobil itu berwarna midnight blue, dengan garis desain tegas dan interior full kulit asli Eropa. Ia menatap pantulan dirinya di bodi mobil itu, bukan karena narsis, tapi seperti sedang memastikan bahwa dirinya yang berdiri hari ini benar-benar nyata. Satu persatu tamu mulai mengisi kursi. Beberapa wajah sudah familiar baginya. Langganan lama, kolega bisnis, bahkan investor kecil yang dulu sempat meragukannya. Tapi di antara semua itu, ada dua wajah yang membuat waktu seolah melambat. Seorang pria berjas krem, berpostur tinggi, masuk dengan gaya percaya diri. Di sampingnya, seorang wanita bergaun merah marun, menggandeng lengannya erat. Senyumnya lebar, tubuhnya melenggak saat melangkah, seolah ingin semua mata tertuju padanya. Irfan dan Della. Mereka berdiri di depan pintu masuk, sempat berhenti sejenak saat melihat seluruh kemewahan di dalam ruangan itu. Della berbisik kecil sambil tersenyum, mungkin memuji dekorasi. Irfan terlihat puas. Ia menarik kacamata hitam dari wajahnya dan menggantungkan di kantong jasnya. Tanpa ragu, mereka masuk. Salah satu pramusaji langsung menyambut, menawarkan minuman. Della mengambil satu gelas kecil, menyesapnya perlahan. Tempatnya bagus juga, bisik Della dengan nada kagum. Irfan mengangguk. Gak nyangka showroomnya semewah ini. Tadi aku lihat dari luar, sempat mikir ini dealer internasional. Brand mobilnya itu, loh, langka banget di Indonesia. Kalau kita punya ini, pasti heboh di komplek. Makanya, aku mau lihat langsung. Kalau cocok, kita ambil 2 unit sekalian. Mereka melangkah lebih dalam, melewati deretan mobil, sambil sesekali membalik brosur. Irfan bersikap seperti pelanggan kaya yang sudah sering beli mobil mewah. Della pun memasang senyum tipis sinis pada siapapun yang lewat, seolah ingin memastikan semua orang tahu bahwa ia, istri orang penting. Mereka tidak tahu siapa pemilik tempat itu. Di belakang panggung, Rini masih berdiri tenang sambil mendengarkan Lala membisikkan rundown singkat. Lalu MC naik ke atas, membuka acara dengan suara bersemangat. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di peluncuran resmi unit terbaru dari W-Line Executive Series. Hari ini adalah momen spesial karena showroom Eterna Auto Lux mendapatkan kehormatan menjadi lokasi peluncuran perdana di Asia Tenggara. Tepuk tangan terdengar. Izinkan kami memperkenalkan sosok wanita hebat di balik showroom ini. Seorang profesional yang memimpin langsung perencanaan bisnis, branding, dan pengembangan showroom ini hingga seperti yang Anda lihat hari ini. Mari kita sambut Direktur Utama Eterna Auto Lux, Ibu Rini Anggraini. Lampu sorot berpindah. Semua mata tertuju ke panggung kecil di tengah ruangan. Langkah Rini terdengar mantap ketika menaiki panggung. Ia berdiri tegak, tangan memegang mikrofone dengan tenang. Senyumnya ringan tapi mengunci perhatian. Irfan baru saja akan menyesap minuman saat suara nama itu terdengar. Ia berhenti. Della menoleh cepat. Rini? Bisik Della, alisnya naik. Rini siapa? Irfan tak menjawab. Ia hanya menatap panggung. Napasnya terhenti sesaat. Wajahnya perlahan berubah. Di atas panggung, Rini mulai berbicara. Selamat datang di showroom kami. Kami merasa terhormat karena hari ini, bukan hanya peluncuran unit terbaru yang kami rayakan, tapi juga pencapaian besar kerja keras tim kami selama bertahun-tahun. Suaranya jernih, tegas, tidak ada getar, tidak ada emosi berlebih. Showroom ini bukan dibangun dalam semalam. Ia lahir dari proses panjang, dari keberanian mengambil risiko, dari jatuh bangun yang tak terhitung. Dan yang terpenting, dari tekad untuk tidak menyerah, bahkan saat semua alasan untuk menyerah begitu banyak. Irfan tidak berkedip. Della masih berusaha memahami apa yang terjadi. Sebagai direktur utama showroom ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Semoga pengalaman hari ini bukan hanya tentang mobil, tapi tentang keberanian untuk bermimpi dan mewujudkannya. Tepuk tangan menggema. Lampu sorot redup. Rini turun dari panggung dengan tenang. Irfan menatapnya dari kejauhan, matanya membeku. Della akhirnya berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Itu mantan istrimu, Irfan? Irfan tak menjawab. Della menatapnya. Matanya membulat. Gila.
Dia pemilik tempat ini. Rini lewat di dekat mereka beberapa menit kemudian. Ia melihat sekilas, tak lebih dari 1 detik, lalu melangkah terus dengan kepala tegak. Tak ada kemarahan di wajahnya. Tak ada dendam. Hanya ketenangan yang menusuk lebih tajam dari amarah. Dan tanpa sepatah kata pun, Irfan dan Dela merasa lebih telanjang daripada siapapun di ruangan itu. Irfan berdiri kaku, matanya tak lepas dari sosok Rini yang kini dikelilingi oleh beberapa tamu undangan penting. Ia melihat wanita itu berbincang dengan senyum tenang, tangannya sesekali menunjuk ke mobil di belakangnya sambil menjelaskan fitur yang bahkan ia sendiri belum paham. Dela di sampingnya masih belum bicara banyak, hanya memandangi keadaan dengan alis menekuk. "Kamu tahu dia sekarang pemilik showroom ini?" Suara Dela pelan, hampir seperti gumaman. Irfan mengangguk pelan, masih mencoba mencerna seluruh kenyataan yang berdiri di hadapannya. "Dia berubah banget. Dulu dia nggak seperti ini," lanjut Dela, kali ini menatap Irfan penuh tanya. "Kamu nggak pernah cerita. Rinimu itu, seperti ini sekarang." Irfan menelan ludahnya sendiri. Tangannya meremas brosur mobil yang tadi ia ambil. Ada rasa sesak yang perlahan naik ke dadanya. Yang dulu ia tinggalkan karena merasa diremehkan, kini berdiri gagah di tengah kerumunan, membuat siapapun di ruangan itu memandangnya penuh hormat. "Dia bukan cuma berubah," gumam Irfan akhirnya. "Dia bangkit." Di sisi lain, Rini masih berbincang dengan para tamu undangan penting. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu. Bahkan ia seakan tidak menyadari kehadiran mantan suaminya dan perempuan yang dulu merusak rumah tangganya. Padahal sebenarnya, sejak awal mereka melangkah masuk, Rini sudah tahu. Ia mengenali aroma parfum Irfan dari kejauhan. Ia tahu gaya langkah Dela yang selalu berusaha menarik perhatian. Tapi ia memilih untuk diam. Diam yang bukan karena takut, tapi diam yang menyimpan kuasa. Setelah sesi presentasi selesai, showroom kembali ke suasana semi santai. Para tamu dipersilakan berkeliling melihat mobil, ditemani oleh staf yang siap memberikan informasi. Beberapa media mengambil foto, sebagian lagi mewawancarai tim teknis. Dan saat itulah, Irfan dan Dela melangkah ke arah mobil flagship, mencoba bersikap biasa. Seorang staf muda mendekat dengan senyum ramah. "Selamat siang, Pak, Bu. Ini adalah unit terbaru kami, W-Line Executive Series. Baru diluncurkan hari ini, belum tersedia di showroom manapun. Apakah Bapak dan Ibu ingin informasi lengkap?" Irfan melirik Dela, lalu mengangguk. "Iya, boleh. Kita penasaran." Staf itu menjelaskan fitur-fitur mobil, dari sistem keamanan, mesin, hingga interiornya yang dibuat dengan tangan. Dela sesekali mengangguk, sesekali bertanya, berusaha tampak paham meski sebenarnya bingung. "Kalau kita mau booking hari ini, bisa dapat prioritas?" tanya Irfan akhirnya, mencoba menunjukkan posisinya sebagai pembeli serius. "Untuk saat ini, unit prioritas hanya tersedia bagi klien lama atau yang mendapat undangan khusus dari direktur showroom, Pak. Tapi saya bisa bantu ajukan permintaan ke manajemen kalau Bapak serius tertarik." Wajah Irfan sedikit berubah. Dela menggenggam lengannya. "Kalau begitu, mungkin kami bisa bertemu langsung dengan direkturnya," ucap Dela, senyumnya ditarik lebar. Siapa tahu beliau bisa langsung memberikan approval. Staf itu menoleh ke arah belakang. "Kebetulan Ibu direktur masih di dalam showroom, Bu. Tapi beliau cukup selektif bertemu dengan pelanggan baru. Saya bisa bantu sampaikan terlebih dahulu." Dela dan Irfan saling pandang. Tak lama kemudian, Rini sendiri muncul di ujung barisan mobil. Langkahnya masih tenang, senyumnya tak berubah. Staf muda itu langsung mendekat. "Bu Rini, maaf mengganggu. Ini ada pasangan yang tertarik dengan unit flagship kita. Mereka ingin bertemu langsung dengan Ibu." Rini mengangguk, lalu berjalan mendekat tanpa ekspresi. Irfan dan Dela membalikkan badan dan untuk pertama kalinya, berhadapan langsung dengan wanita yang dulu mereka remehkan. Rini berdiri di depan mereka, dengan jarak tidak lebih dari 2 meter. Senyum tipisnya masih bertahan. Matanya menatap tajam, tapi tak membakar. Justru sebaliknya, pandangan itu seperti pisau tajam yang dibungkus dengan kelembutan yang menusuk perlahan. "Selamat siang," ucap Rini, suara tenangnya membuat suasana mendadak sunyi. Dela tersenyum canggung. "Hai, Rini, aku kaget banget bisa ketemu kamu di sini."
Begitu juga saya, jawab Rini singkat. Irfan berusaha tersenyum, tapi senyumnya terlihat dipaksakan. Rin, selamat ya. Showroomnya keren. Mel, aku nggak nyangka ternyata kamu yang punya. Rini hanya mengangguk pelan. Terima kasih. Della maju setengah langkah, mencoba mencairkan suasana. Tadi kita lihat mobil barunya, keren banget. Kita pikir, kalau cocok, mungkin kita ambil 2 unit sekalian. Tapi katanya harus lewat kamu, ya? Rini menghela napas pelan, lalu menatap langsung ke arah Della. Maaf, prioritas saat ini hanya untuk pelanggan lama yang pernah beli lebih dari 3 unit di showroom kami. Della tersenyum kaku. Oh, ya. Tapi kalau kami bayar tunai. Bukan soal bayar, tapi soal reputasi pelanggan, jawab Rini, tetap tenang. Kami menjaga kualitas dan eksklusivitas. Dan untuk itu, kami juga selektif dalam memilih siapa yang kami layani sebagai klien prioritas. Irfan menelan ludahnya. Ia tahu, itu bukan sekadar penolakan. Itu adalah pembalasan tanpa suara. Rini tidak mencaci, tidak mengungkit, tapi satu kalimatnya cukup untuk membuat wajah mereka terasa terbakar. Kalau bapak dan ibu berminat, silakan daftar di waiting list. Akan kami proses sesuai antrean, lanjut Rini, masih dengan senyum yang membuat udara di sekitar mereka mendadak terasa dingin. Della menatap Irfan, lalu memaksakan senyum. Iya deh, kita lihat-lihat dulu, ya. Rini mengangguk. Silakan. Tapi mohon tidak menyentuh unit flagship. Itu display khusus. Della langsung menarik tangannya dari mobil. Irfan berdiri kaku. Beberapa tamu lain memperhatikan dari kejauhan, tampaknya menyadari sedikit ketegangan yang terjadi. Rini melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Dan saat punggungnya menjauh, Irfan merasa dirinya lebih kecil dari siapapun yang pernah berdiri di ruangan itu. Bukan karena ia ditolak, tapi karena ia tahu, hari ini, ia dikalahkan oleh wanita yang dulu ia tinggalkan. Dan Rini, dengan langkah anggun dan kepala tegak, melanjutkan harinya seperti biasa. Bukan karena ia ingin membalas, tapi karena memang itulah tempatnya sekarang. Di atas. Rini melangkah pelan ke ruang kerjanya, menyempatkan duduk sejenak di balik meja kaca yang bersih dari berkas. Pemandangan di luar jendela memperlihatkan taman kecil yang selalu dijaga agar rapi dan segar. Tangannya menyentuh secangkir teh hangat yang disiapkan staf pantry, lalu menatap kosong ke permukaan cairan di dalamnya. Hatinya tenang, tapi pikirannya tidak berhenti berputar. Wajah Irfan tadi masih menempel di benaknya. Bukan karena rindu, bukan pula karena cinta, tapi karena rasa yang selama ini ia kira sudah mati, ternyata hanya tertidur. Rasa sakit yang dulu ia pendam, kini mengintip dari balik senyuman Irfan yang sok ramah. Tatapan Della yang menyelidik, yang mencoba menyusun ulang hierarki yang sudah ia jungkir balikan. Tapi Rini tahu, ia tidak akan terperangkap lagi. Di luar, suara derap kaki para staf terdengar samar. Acara hari itu masih berlangsung. Para tamu masih berkeliling, beberapa melakukan test drive singkat, sisanya mengobrol santai di lounge. Suasana masih terkendali. Tiba-tiba, pintu diketuk pelan. Lala masuk, wajahnya sedikit tegang. Bu Rini, maaf, saya masuk. Tadi Pak Irfan meminta waktu 5 menit untuk bicara langsung dengan Ibu. Saya tolak, tapi beliau tetap menunggu di area luar. Saya tunggu instruksi Ibu. Rini diam. Ia menaruh kembali cangkir ke meja, lalu menatap lurus ke arah Lala. Kamu tahu dia siapa untuk saya? Tanyanya, pelan tapi penuh makna. Lala menunduk. Saya tahu, Bu. Saya tidak akan izinkan tanpa perintah Ibu. Rini mengangguk. Ia terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara yang mantap, suruh dia naik ke ruang rapat lantai 2. Saya beri dia 10 menit. Tidak lebih. Lala mengangguk cepat, lalu pergi. Rini berdiri. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil jas tipis warna nude yang tergantung di belakang pintu. Ia melangkah keluar dengan kepala tegak, melewati beberapa staf yang langsung memberi hormat. Mereka tak tahu apa yang sedang terjadi. Dan memang tak perlu tahu. Di ruang rapat lantai 2, Irfan sudah menunggu. Ia duduk di sisi kanan meja, tubuhnya condong ke depan, tangan menyatu di atas permukaan kayu.
Saat pintu terbuka dan Rini masuk, ia langsung berdiri. "Hai," sapa Irfan. Suaranya rendah. Rini tidak membalas sapaan itu. Ia hanya duduk di kursi ujung meja, membuka laptop sejenak, lalu menutupnya kembali. Lalu, matanya menatap lurus ke arah pria itu. "Ada yang mau disampaikan?" Irfan terdiam sejenak, seperti sedang mencari kata yang tepat. "Aku? Gak nyangka kamu udah sejauh ini, Rin. Aku sekaligus bangga, jujur aja." "Terima kasih. Sebenarnya aku kesini bukan cuma mau lihat mobil," lanjut Irfan, suaranya mulai pelan. "Aku dengar dari teman-teman lama kalau kamu sukses. Tapi aku nggak pernah tahu sedetail ini. Baru hari ini aku lihat sendiri." Rini menyandarkan tubuh ke kursi. "Kamu tidak perlu mengakui apa-apa, Irfan. Aku tidak sedang menunggu pujian darimu." Irfan tertawa kecil, kecut. "Aku tahu. Aku sadar aku bukan siapa-siapa lagi buat kamu. Tapi melihat kamu hari ini, aku merasa kecil banget. Aku bahkan malu datang ke sini bawa Dela." Rini mengerutkan kening. "Lalu kenapa kamu tetap datang?" Irfan menghela napas. "Awalnya aku cuma mau lihat mobil. Tapi waktu tahu showroom ini milik kamu, aku jadi ngerasa perlu bicara. Aku tahu aku pernah nyakitin kamu, Rin. Bahkan sampai sekarang pun aku sadar, aku nggak pernah minta maaf." "Lalu sekarang kamu minta maaf?" tanya Rini tenang. Irfan menunduk. "Iya." "Kamu minta maaf? Karena kamu malu lihat aku sudah berubah?" lanjut Rini. Irfan terdiam. Matanya menatap meja. "Kenapa tidak minta maaf waktu aku meninggalkan rumah dalam keadaan hancur? Kenapa tidak minta maaf waktu kamu bawa perempuan lain ke rumah yang kita bangun sama-sama? Waktu kamu bilang aku bukan istri yang kamu mau?" Suara Rini tetap tenang, tapi ada ketegasan yang tajam di dalamnya. Irfan menelan ludah. "Waktu itu, aku egois. Aku merasa kalah. Aku merasa kamu terlalu jauh di atas. Aku takut dan aku bodoh." "Betul. Kamu memang bodoh," jawab Rini datar. "Tapi bukan hanya karena kamu mengkhianatiku. Tapi karena kamu pikir aku akan hancur setelah kamu tinggalkan." Irfan menutup matanya sejenak. Rini melanjutkan. "Hari ini kamu lihat aku berdiri di sini, di kursi pemilik showroom ini. Tapi kamu tidak pernah tahu malam-malam di mana aku makan cuma dengan nasi dan garam, karena semua uangku habis untuk bertahan. Kamu tidak tahu berapa kali aku ditolak investor. Kamu tidak lihat aku di titik terendahku." Rini berdiri, menatap Irfan lurus-lurus. "Tapi justru dari tempat rendah itu, aku membangun segalanya." Irfan ikut berdiri. "Aku tahu aku nggak layak minta maaf. Tapi aku tetap harus minta. Karena aku sadar, kehilangan kamu adalah keputusan terbodoh yang pernah aku ambil." Rini tersenyum tipis. "Maaf aku terima, Irfan. Tapi bukan untuk membuatmu lega. Ini untuk menegaskan bahwa aku sudah selesai dengan masa lalu." Irfan hanya diam. Hatinya bergetar, bukan karena marah, tapi karena tahu, Rini yang kini berdiri di hadapannya bukan lagi wanita yang pernah ia tinggalkan. Rini berjalan ke pintu. "Waktu 10 menitmu habis. Silakan keluar dari ruangan ini sebagai orang asing. Karena itulah kamu untukku sekarang." Pintu terbuka. Dan Irfan pun melangkah pergi. Langkah kaki Irfan menyusuri koridor showroom seperti orang yang kehilangan arah. Sepatu kulit mahal yang ia kenakan seolah tak lagi memberi wibawa. Di matanya, semua kemewahan di sekelilingnya justru memperjelas jurang yang kini memisahkannya dari Rini. Di sudut lounge, Dela sedang duduk dengan ekspresi bosan. Tangannya memainkan ujung rambutnya sendiri. Sesekali mencolek buah potong yang disajikan pramusaji. Saat melihat Irfan mendekat, ia langsung berdiri, menyapanya dengan nada rendah. "Kamu lama banget. Ngapain sih ngobrol sama dia?" Irfan tak langsung menjawab. Wajahnya datar. Hanya sorot matanya yang menunjukkan ia baru saja diberi tamparan telak tanpa tangan. "Kamu tahu nggak, Del?" gumam Irfan. "Kadang seseorang itu memang perlu jatuh sedalam-dalamnya buat sadar siapa yang benar-benar layak diperjuangkan." Dela mengernyit. "Maksud kamu?" Irfan tidak menjawab. Ia mengambil satu gelas air putih dari meja dan meneguknya cepat. Dela menyadari perubahan sikap itu,
tapi menahan diri untuk tidak bertanya lebih banyak. Ia tahu, Irfan sedang tidak ingin diganggu. Sementara itu, Rini kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk tenang, membuka laptop, lalu menulis beberapa email penting seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Seolah tidak ada luka lama yang sempat disinggung kembali barusan. Padahal, jauh di dalam dirinya, ia bisa merasakan dada yang kembali bergemuruh. Namun bukan karena Irfan, melainkan karena perasaan puas yang diam-diam menyelinap. Bukan puas karena berhasil membalas, tapi puas karena ia tahu kini ia bukan lagi wanita yang sama. Ia telah menyembuhkan dirinya sendiri. Dan hari ini adalah bukti. Sore itu, setelah showroom kembali sepi, Rini turun ke lantai 1, berjalan menuju garasi kecil di bagian belakang. Di sana, terdapat satu mobil lama, bukan mobil mewah, tapi sedan tahun 2005, warna putih tulang, dengan beberapa bagian cat yang sudah mulai pudar. Mobil itu dulu adalah satu-satunya harta yang ia bawa setelah berpisah dari Irfan. Dulu ia tidur di dalamnya, menangis di balik setir, memeluk diri sendiri saat hujan deras menghantam atapnya. Kini mobil itu tetap ia simpan. Bukan sebagai simbol masa lalu, tapi sebagai pengingat bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian dalam proses menuju hari ini. Rini menyentuh kap mesin mobil itu, lalu tersenyum kecil. Di belakangnya, suara langkah pelan terdengar. Aku selalu heran, kenapa ibu direktur menyimpan mobil tua di showroom semewah ini? Suara itu milik Dika, salah satu staf seniornya, bagian divisi operasional. Lelaki muda itu sudah hampir 3 tahun bekerja bersamanya. Rajin, penuh hormat, dan punya rasa ingin tahu tinggi. Rini menoleh pelan. Kadang, yang tua itu menyimpan kenangan paling dalam. Dika tersenyum kecil, lalu berdiri di sampingnya. Mobil ini yang menemani ibu saat bangun showroom ini ya? Lebih dari itu, jawab Rini pelan. Dia saksi. Waktu orang-orang meninggalkanku. Waktu aku ditertawakan. Mobil ini jadi tempatku sembunyi. Menangis. Lalu bangkit. Dika mengangguk pelan, tak banyak bicara lagi. Ia tahu, ada hal-hal yang tak perlu dijawab. Cukup didengar. Rini melirik jam tangannya. Sudah hampir pukul 7 malam. Ia kembali ke dalam showroom, mengecek satu persatu bagian yang harus dirapikan. Seperti biasa, ia tidak pulang sebelum semua staf pulang. Bukan karena ingin mengawasi, tapi karena ia percaya, pemimpin harus menjadi yang terakhir menutup pintu. Di luar, langit mulai gelap. Irfan dan Dela sudah tidak terlihat. Mobil mereka sudah keluar dari area parkir. Tapi bekas kehadiran mereka masih terasa. Beberapa staf sempat berbisik-bisik, menyadari ada ketegangan yang tidak biasa. Namun Rini tak ambil pusing. Baginya, mantan adalah bagian dari masa lalu. Hadirnya hari ini hanyalah sekadar pengingat bahwa luka yang dulu menyayat, kini tak lebih dari bekas halus yang bahkan tidak menyakitkan saat disentuh. Malam itu, di rumahnya yang sederhana namun hangat, Rini duduk di depan jendela besar sambil memeluk buku catatan lamanya. Ia membuka halaman terakhir yang kosong. Lalu mulai menulis. Hari ini, aku bertemu dengan masa laluku. Tapi tidak ada yang perlu aku selamatkan. Karena aku sendiri sudah cukup. Ia menutup buku itu pelan, lalu mematikan lampu, dan tidur dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Pagi itu Rini berdiri di depan cermin besar yang menempel di dinding kamar tidurnya. Rambutnya masih terurai, wajahnya tanpa polesan, hanya ditemani cahaya lembut dari matahari yang menyelinap dari celah tirai jendela. Ia menatap dirinya sendiri, lama, bukan untuk memeriksa penampilan. Tapi untuk mengenali kembali siapa perempuan yang kini menatap balik dari balik cermin itu. Ada luka yang dulu pernah menganga lebar di sana, di balik mata itu, di dalam dada itu. Tapi kini, luka itu sudah menjadi jejak. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat sebagai pelajaran. Ponselnya bergetar di meja samping tempat tidur. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Terima kasih sudah memberi waktu bicara kemarin. Maaf kalau kedatangan kami mengganggu. Aku pamit, Rini. Semoga bahagia selalu. Tanpa nama, tapi Rini tahu siapa pengirimnya. Ia menatap layar ponsel itu sejenak, lalu mematikannya kembali. Tak membalas. Tak perlu. Ada hal-hal yang memang tidak harus dijawab.
karena jawaban sesungguhnya sudah terucap lewat sikap dan waktu yang telah berlalu. Di showroom, suasana kembali normal. Para staf kembali bekerja seperti biasa. Tak ada lagi acara peluncuran. Tak ada keramaian media. Tapi aura showroom itu justru terasa lebih kuat. Lebih tenang. Lebih pasti. Lala menghampiri Rini dengan map biru di tangannya. Bu, ini data pengajuan partnership dari perusahaan otomotif Korea. Mereka tertarik bekerja sama eksklusif untuk wilayah Indonesia Timur. Jadwal meeting bisa kapan saja, tergantung ibu. Rini membuka map itu, memindai dokumen dengan cepat. Bagus. Atur meetingnya minggu depan, hari Rabu jam 10. Siap, Bu. Rini melanjutkan, oh ya, nanti jam 3 aku ada wawancara dengan media dari luar negeri. Tolong pastikan ruang podcast bersih dan tidak ada gangguan. Baik, Bu. Hari-hari Rini terus berisi ritme kerja yang teratur. Tapi kali ini berbeda. Ada ketenangan baru dalam dirinya. Ketika ia melangkah menyusuri lorong showroom, ia tidak hanya merasa sebagai pemilik bisnis, tapi juga sebagai perempuan yang telah menyelesaikan babak masa lalu tanpa dendam. Sore itu, saat Rini sedang duduk sendiri di taman kecil dalam showroom, seorang pelanggan lama datang. Namanya Bu Ratna. Perempuan paruh baya dengan gaya elegan dan suara lembut. Ia adalah salah satu pembeli pertama showroom Rini. Sejak awal, Bu Ratna selalu mendukung Rini dengan kepercayaan penuh. Bahkan saat showroom masih berupa ruko kecil di pinggir kota. Aku lihat kamu kemarin di media sosial. Rin, ucap Bu Ratna sambil menyeruput teh hangat. Kamu tampil di TV nasional. Wawancaramu luar biasa. Kamu benar-benar berubah. Rini tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha menjadi lebih baik dari kemarin. Dan kamu berhasil. Kamu tahu, dulu aku sempat khawatir waktu dengar kamu cerai. Kukira kamu akan mundur dari semuanya. Tapi ternyata kamu malah maju terus. Aku bangga. Rini mengangguk pelan. Saya pun sempat takut, Bu. Tapi rasa takut itu saya jadikan alasan untuk belajar lebih kuat. Bu Ratna menatapnya penuh makna. Kadang kehilangan itu memang perlu. Supaya kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Rini menatap langit yang mulai berwarna jingga. Saya tidak menyesal pernah jatuh. Karena dari jatuh itu, saya belajar cara berdiri. Malam harinya, saat showroom sudah tutup, Rini memutuskan untuk membuka lemari kecil di dalam ruang kerjanya. Di sana, ia menyimpan sebuah kotak kayu kecil. Isinya, surat nikah lama yang kini tak berlaku, foto pernikahan, dan beberapa surat tangan dari masa lalu. Ia membuka satu persatu isinya. Matanya bergerak cepat, tapi jantungnya tetap tenang. Tak ada amarah, tak ada air mata. Hanya rasa syukur, karena semua itu sudah menjadi cerita. Lalu ia mengambil amplop besar, memasukkan semuanya ke dalam sana, dan menuliskan, untuk dikenang, bukan untuk kembali. Ia membakar amplop itu di tempat kecil yang telah disiapkan. Api menghangatkan ruangan sejenak, lalu hilang. Bersamaan dengan itu, ia mematikan lampu, keluar dari ruang kerja, dan menutup pintu pelan-pelan. Keesokan harinya, Rini bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan pakaian yang sedikit berbeda, bukan setelan bisnis, tapi gaun sederhana berwarna pastel, dengan sepatu datar dan tas kecil di tangan. Ia tidak menuju showroom, tapi melangkah ke arah lain, sebuah gedung pelatihan keterampilan untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga, yang selama ini ia bantu secara diam-diam. Hari itu, ia diminta menjadi pembicara utama. Di depan puluhan perempuan yang pernah disakiti, ditinggalkan, dan direndahkan, Rini berdiri. Bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai sesama perempuan. Yang pernah remuk, tapi kini utuh kembali. Kursi-kursi plastik berwarna biru tua tertata rapi di dalam aula kecil yang dikelilingi dinding semen polos. Di sisi kiri ruangan, sebuah papan tulis besar berdiri. Di belakangnya, ada spanduk sederhana bertuliskan, Kelas Motivasi Pemulihan Emosi untuk Perempuan Penyintas. Hari itu, sekitar 20 perempuan duduk di sana. Beberapa membawa anak kecil, sebagian mengenakan kerudung lusuh, dan sisanya masih menunduk malu. Rini berdiri di depan ruangan, mengenakan gaun simpel berwarna krem yang lembut dipandang. Rias wajahnya ringan, rambutnya diikat rendah.
Di belakangnya hanya ada sebuah proyektor kecil dan layar putih seadanya. Tak ada kemewahan. Tapi kehadirannya membawa wibawa yang tak bisa dibeli. Ia memegang mikrofon nirkabel. Suaranya tenang saat mulai bicara. Perkenalkan, saya Rini. Saya berdiri di sini bukan sebagai pemilik showroom, bukan juga sebagai pengusaha. Saya berdiri di sini sebagai sesama perempuan yang pernah dicintai, pernah dihancurkan, dan dipaksa untuk bangkit. Seluruh mata tertuju padanya. Tak semua langsung paham, tapi mereka mendengarkan. Karena suara itu berbeda. Bukan sekadar kata-kata motivasi, tapi suara yang datang dari luka yang sama. Dulu saya berpikir, cinta itu cukup. Kalau kita sudah setia, sabar, nurut maka rumah tangga akan bahagia. Saya pikir, kalau saya selalu mengalah, maka saya bisa mempertahankan pernikahan. Tapi ternyata, mengalah tidak selalu menyelamatkan. Rini menatap satu persatu wajah yang kini mulai terbuka. Suami saya selingkuh dengan perempuan yang dekat dengan saya. Dia bilang saya terlalu keras, terlalu sibuk. Dia bilang saya bukan perempuan yang dia mau. Lalu dia pergi. Dan saya ditinggalkan, dengan rumah yang kosong dan hati yang lebih hampa dari kamar tidur kami. Seorang ibu muda di baris ketiga mulai menunduk, menahan tangis. Rini menatapnya dengan lembut. Saya pernah tidur di mobil, makan dengan uang receh, pernah tidak punya rumah. Tapi saya tidak pernah kehilangan mimpi. Karena satu hal yang saya pegang, saya tidak boleh menyerah. Karena kalau saya menyerah, maka mereka menang. Bukan hanya mantan suami saya, tapi semua orang yang menertawakan saya. Tangan Rini sedikit gemetar. Tapi ia terus bicara. Hari ini, saya berdiri di sini karena saya memilih untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Bukan karena ada yang datang menolong. Tapi karena saya memutuskan, saya layak bahagia. Ruangan mulai senyap. Beberapa peserta terisak pelan. Rini meletakkan mikrofon di meja kecil di sampingnya. Lalu melangkah maju, lebih dekat ke kursi peserta. Jangan tunggu orang lain datang untuk menyelamatkan kalian, ujarnya pelan. Karena kadang, yang menyelamatkan kita justru perempuan yang ada di dalam cermin. Tepuk tangan tak langsung terdengar. Tapi suasana hati seluruh ruangan berubah. Setelah sesi itu, satu persatu peserta mendekat padanya. Ada yang menangis. Ada yang hanya menggenggam tangannya erat. Seorang perempuan tua yang dari tadi diam, mendekat dan berbisik. Terima kasih, Nak. Aku jadi ingat bahwa aku masih punya harga diri. Rini memeluknya pelan. Di dalam mobil saat pulang, Rini duduk diam. Jalanan sore itu lengang. Musik instrumental mengalun dari speaker mobil. Tapi pikirannya mengembara ke masa lalu. Ia membayangkan dirinya yang dulu, berdiri sendiri di depan pintu pengadilan agama, menggenggam map berisi dokumen cerai dengan tangan gemetar. Ia ingat bagaimana ia memandangi gedung itu dari dalam angkot, tak sanggup memesan taksi. Ia juga ingat bagaimana malam-malam panjang ia isi dengan menulis rencana bisnis di buku tulis murah, sambil menahan lapar dan tangis. Dan sekarang, semua itu sudah lewat. Tapi Rini tahu, ia tidak boleh lupa. Karena disitulah kekuatannya. Sesampainya di rumah, ia menerima paket kecil. Sebuah bingkisan tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada satu lembar kartu kecil bertuliskan. Aku tahu aku tak pantas meminta apapun. Tapi aku bersyukur kamu bisa bangkit. Rin, kamu selalu layak bahagia. Tidak ada tanda tangan. Tapi Rini tahu, itu dari Irfan. Ia menutup kotak itu pelan, lalu meletakkannya di laci yang tidak ia buka lagi setelah malam pembakaran surat-surat lama. Bukan karena ia ingin menyimpan rasa, tapi karena ia ingin tahu bahwa bahkan penyesalan, jika datang terlambat, tetap hanya jadi tamu sebentar di lorong hidupnya yang baru. Hari itu ditutup dengan secangkir teh hangat dan satu buku baru yang ia baca di beranda. Tak ada suara mobil, tak ada panggilan kerja. Hanya angin sore dan suara burung kecil di kejauhan. Dan di sanalah Rini duduk, sebagai perempuan yang pernah dihancurkan, namun memilih tidak tinggal di puing-puing. Sinar mentari pagi menembus perlahan melalui kaca besar ruang showroom. Rini berdiri di tengah ruangan, mengenakan blazer krem dan celana panjang putih gading. Di tangannya ada berkas agenda hari itu, namun pikirannya jauh dari daftar rapat atau catatan penjualan.
Ia memandangi kaca besar yang memantulkan sosok dirinya. Bukan untuk mengagumi penampilan, tapi untuk melihat sosok yang telah melewati badai hidup dan kini masih berdiri, lebih kuat dari sebelumnya. Seorang staf muda mendekat dengan langkah ragu. "Bu Rini, maaf, ada yang ingin bertemu." Katanya penting, tapi tidak membuat janji sebelumnya. "Siapa namanya?" tanya Rini tanpa menoleh. "Perempuan, Bu." Bilangnya dia istrinya Pak Irfan. "Ibu Dela." Sekilas, dada Rini terasa sesak. Tapi hanya sekilas. Ia menutup map di tangannya, lalu mengangguk tenang. "Suruh tunggu di lounge. Aku akan temui sebentar lagi." Beberapa menit kemudian, Rini melangkah pelan menuju lounge. Di sana, Dela duduk dengan kaki bersilang dan riasan wajah yang rapi. Tapi mata perempuan itu tampak lelah. Saat melihat Rini datang, ia langsung berdiri. "Terima kasih sudah mau ketemu," ucap Dela cepat, seakan takut Rini akan mengusirnya. "Aku hanya punya 15 menit, jawab Rini singkat. Ia duduk. Dela ikut duduk, lalu menggenggam tangan sendiri gugup. "Aku nggak akan banyak bicara. Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu mungkin udah terlambat, dan kamu pasti nggak butuh maaf dari aku. Tapi aku tetap mau ucapkan." Dela menunduk, suaranya sedikit bergetar. Rini diam. Matanya menatap lurus, bukan dengan amarah, tapi dengan pandangan seseorang yang sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali melihat ke belakang. "Aku tahu dulu aku salah. Aku merusak rumah tangga kamu. Aku kira aku menang, karena bisa merebut Irfan. Tapi ternyata, tidak seperti yang kubayangkan. Dia bukan pria yang setia. Dan aku hanya menggantikan posisi kamu, untuk dikhianati juga." Lanjut Dela dengan suara yang lebih rendah. Rini menatapnya. "Kamu tidak merebutnya dariku. Dia pergi dengan kemauannya sendiri. Kamu hanya tempat persinggahan. Yang aku sesali bukan karena kamu ambil dia, tapi karena aku terlalu lama percaya pada seseorang yang tak pantas." Dela menggigit bibir bawahnya. Tangannya gemetar di pangkuan. "Aku cerai dengan dia minggu lalu. Aku akhirnya tahu rasanya dihancurkan." Rini menarik napas panjang. "Jadi sekarang kamu datang untuk apa?" "Untuk bilang kamu menang, Rini. Kamu menang karena kamu tidak berubah jadi jahat meski disakiti. Kamu menang karena kamu tidak membalas dengan cara rendah seperti yang aku lakukan dulu." Rini berdiri. "Aku tidak datang ke dunia ini untuk menang dari siapapun, Del. Aku hanya ingin tenang. Kamu boleh bilang apapun. Tapi aku sudah tidak peduli dengan kalian sejak lama." Dela ikut berdiri. Air matanya mulai mengalir. "Aku mengerti. Terima kasih sudah mau menemui aku." Rini mengangguk. "Semoga kamu belajar dari apa yang kamu alami. Supaya kamu tidak menyakiti perempuan lain lagi." Dela pergi dengan langkah gontai. Dan Rini kembali ke ruang kerjanya. Kali ini, tanpa beban. Tanpa dendam. Hari-hari berlalu. Showroom milik Rini semakin besar, kini berkembang ke 2 kota lain. Timnya makin solid. Klien-klien dari luar negeri mulai berdatangan. Tapi yang paling membuat Rini bangga bukan itu. Yang membuatnya bangga adalah setiap kali ia bercermin, ia melihat perempuan yang tidak dibentuk oleh luka, tapi oleh pilihan. Pilihan untuk tetap lembut saat disakiti. Pilihan untuk tetap berdiri saat ditinggalkan. Pilihan untuk membuktikan bahwa keberhasilan tak selalu lahir dari ambisi, tapi juga dari kesabaran yang panjang. Suatu malam, Rini duduk di balkon rumahnya. Di hadapannya ada secangkir teh hangat dan sebuah buku harian baru. Ia menulis kalimat pertama dengan pena emas pemberian sahabat lamanya. "Aku tidak membalas mereka dengan teriakan. Aku membalas mereka dengan pencapaian. Dan itulah cara paling elegan untuk bicara." Angin malam berembus lembut, membawa harumnya bunga melati dari taman kecil di depan rumah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rini merasa benar-benar damai. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena ia telah menang atas dirinya sendiri.